خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه سيد الغر المهجرين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. فقال تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وفي الآيات الأخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن كان قولي هذا مرضيا عندك فافتح قلوبهم وسمعوا وأبصارهم واهديهم إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, ibu bapak sekalian yang saya hormati, marilah kita nyepujo dan kita nyepuji Allah Dzul Jalali wal Ikram atas limpahan rahman dan nikmat tiap saat kita rasa. Tuhan saanyo di Allah matang lebih kegitanyo kesempatan tahulim. Sementara kurang lagi mana Tuhan yang kau ikut lewurung yang kau mati, tapi kegitanyo matang negobah. Boleh yang kalau bah lewurung yang kau mati, tapi kegitanyo matang tinggal. Malah lambintinyo baksaanyo le-ure-ure yang katuk panggilan, tapi bedanya mana akan urung lain kabin mati. Bedanya mana lebih kesempatan untuk udah pada rung doyan. Apakah yang kamatinya karena terlalu tuha, berbentai karena le-ure-ure yang tengok-tengok muda usia bih mati, atau apakah yang kau meninggalnya karena sakit terlalu parah? Yang tiga, karena le-ure-ure yang tengok-tengok sihat walafiat bih mati. Lalu bahkan kita nyomatang negobah urang lain kali jauh pulang. Barangkali Allah kena uji buah arti umum banyak, maka sisa-sisa umum yang makan memberi kesempatan oleh Allah, mari kita gunakan untuk berbakti dan mengabdi kepadanya. Kemudian salat dan salam mari kita persembahkan keharibahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat-sahabat dan kerabatnya sekalian, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang merupakan penerang di tengah-tengah gelap gulita. Ana dua dalam kesempatannya takzim beserta takrim dari runduan yang mulia kepada abu-abu, dengku-dengku, alim ulama, Bapak Ketua MPU, Bapak Kua, juga gure-gure bersama sebagai pimpinan Dayak yang kita cinta. Berikutnya yang lebih hormati
kepada Bapak Misi, Bapak atau Ibu ya? Ibu. Ilo puno dia dipersilakan Ibu Bici, Ilo Bici, Ilo berumur Pak Bici, ataupun Ilo Bici, Ilo Ibu PKK. Ternyata nyan Pak Bici, nyan Ibu PKK. Alhamdulillah lu Tuhan termasuk bangga karena karang Abi Hajih lu Tuhan Rawun Ino Akidraw alih daerah ini Cuti Drawatru yang lain adalah hukum lu Tuhan berarti hanya dua. Mudah-mudahan Tuhan dibimbing ya Allah untuk memimpin masyarakat di dalam desa untuk taat kepada Allah dan kepada agama. Juga yang terhormat kepada tokoh-tokoh masyarakatnya, doa bahkan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh pemuka agama. Berikut para undangan dari unsur muspika, jami-jami lain dengan anak ulun rasa hormat agak susah lu Tuhan rincikan satu persatunya. Juga yang lu Tuhan pemulia kepada pihak panitia penyelenggara dakwah yang susah payah mampu apa menunjukkan sebuah acara, tentunya dengan berkat kekompakan dan saling kerjasama sehingga dakwah malamnya gak terwujud lagi yang kita rencana. Mudah-mudahan persatuan yang gak terjalin hendaknya abadi selama-lama. Apalagi sahahnya bedanya susah dapat tajalin persatuan dan kesatuan. Jangankan kabugat sabuh kekompakan dalam sabuh nanggro, satu kampung saja susah. Jangankan untuk kita ciptakan satu persatuan dalam satu desa, satu rumah menang sulit. Malah dalam agama sendiri kita sekarang sudah tidak lagi kompak. Apalagi sejak Rasulullah wafat, Islam pecah berkeping-keping. Islam tidak lagi kompak. Ada Islam Khawarijnya, ada Islam Mu'tazilahnya, ada Islam Syiahnya, ada Islam Mujassimahnya, ada Riyah Wahbiyah Ahlu Sunnahnya. Malah sedang miliaran umat Islam di seluruh dunia meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, karena Nabi yang baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad, nabinya Ahmadiyah, sebagaimana yang kita dengar dan kita baca berita lagi yang akan terjadi di Jawakarta. Ditanya Nabi terakhir Muhammad, tapi mereka Ahmadiyah. Atas nama Islam juga. Kembali Islam terpecah belah. Yang anehnya, setiap ada orang yang mengaku sebagai Nabi, ada saja pengikutnya. Yang aneh. Jadi penuntun yang kau ikut, Nabi baru di Jakarta, Nabi itu tinggilah, Nabi Dedi. Nabi Dedi juga ada yang ikut. Padahal miliaran umat Islam sedang meyakini bahwa Islam tidak meyakini kecuali hanya satu Nabi, dan itulah Nabi penutup segala anbiya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengar-dengar beritanya tentang syariat Nabi Muhammad. Sedang kita beragama dengan agama Nabi Muhammad, muncul pula orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim dengan istilah Millata Abraham, atau istilah Tuhan melandang Abraham.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya millat Abraham itu sebenarnya adalah provokasi Nasrani, yang adalah antek-antek dari orang Kristen. Nah, bukti tuan pernah berdialog melalui email yang kebetulan pernah ditebarkan buku di Leopold Titik Kabupaten di Aceh, termasuk di Melabu, di wilayah Biru dan Bener Meriah. Bukunya adalah buku dari millat Abraham. Di belakangnya mereka lampirkan email. Melalui emailnya tuan bantah apa saja isi buku yang mereka tulis. Saya pun tuan kirim 80 halaman di balah beliau. Tulisan yang pertama yang saya baca, salam Yesus buat Anda. Katanya millat Abraham, kok ujung-ujungnya sudah Yesus. Dalam buku yang dikirim belum sejumlah 80 halaman mereka banding-bandingkan antara Islam dengan Kristen. Dipegang Islam adalah agama teroris. Karena Nabi Muhammad sendiri dulunya adalah teroris. Betapa banyak umat-umat yang di luar Islam, orang-orang yang tidak mengaku Islam, Muhammad Basri. Muhammad mengadakan peperangan dengan mereka. Islam kejam. Padahal wahai yang berbahagia, andai kata peperangan dalam Islam, manakala Islam dihadang, Islam ditantang, dan yang diperangi dulu oleh Nabi hanya urang-urang agam saja. Urang inang dilindungi, anaknya dikasihi. Tapi ketahuilah ternyata dalam Injil mereka, Injil lebih kejam dari Islam. Dalam Injil Samuel, ayatnya saya sudah lupa, pasalnya pun saya udah nggak ingat karena Injil dong. Di sana tertulis, berangkatlah kamu ke suku Amalek, tumpas habis mereka, laki dan perempuan mereka, bayi laki dan putra mereka, putri dan putra mereka, meskipun sedang menyusui, dan jangan kau biarkan tersisa keledai, unta dan domba-domba mereka, keledai-keledai yudakan. Ternyata Kristen lebih kejam dari Islam. Kemudian dalam Islam mereka banding pula orang-orang yang murtad disuruh tebas pangkal lehernya. Kristen tidak, kata mereka, itu juga bohong. Dalam Injil Kejadian tertulis orang-orang yang murtad hendaklah ditebas pangkal lehernya. Malah jangankan orang murtad, dalam kitab Injil urang hana sunat hana kokoh bikoh terkumpul. Walaupun sekarang mereka tidak praktek, tapi dalam Injil mereka demikian tertulis, yakni dalam Injil Kejadian. Ternyata Kristen lebih kejam dari Islam. Karena yang kapurang Islam hanya hukum Injil, mereka mengelabui kita dengan cara menafsirkan Al-Quran seenaknya. Lantas mereka menuduh dengan tuduhan miring dengan Islam adalah agama yang terkejam di dunia. Yang tak terpengaruh dengan kebohongan mereka, termasuk di Banda Aceh, di wilayah Batam, mereka meninggalkan Islam lantas masuk ke Muladang Abraham. Mudah-mudahan di sini selamat sampai akhir hayat dan sampai akhir dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hendaknya kita senantiasa bersatu dalam agama. Satu Allah, satu Nabi, dan satu intikan. Kemudian yang saya hormati berikutnya, ibu-ibu, umi-umi, ayah-ayah, ibu-ibu Bandung, aduan adau, lele, wawa, bibi, sing wis teko, kabeh sing saya hormati. Mudah-mudahan atas
atas kehadiran kita malam ini. Hendaknya Allah memberkati dan Allah berikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Awalnya tuan rumah lupa malamnya barangkali dakwah kitanya hanadrin. InsyaAllah akal gua deng ihala kadar mampu dan akal gua sampaikan di kadar kuasa. Hanadrin malamnya dakwah. Sebab kalau kira hana artili dan dakwah panjang-panjang. Yang pahjitai Nabi Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi-umi, ayah-ayah, nukuku dan yuku yang ruh, nukerja dan yuku yang galak, surga na neraka badukai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sama-sama dan muawak surga wajara. Tapi oleh karena surga dan neraka seakan-akan hayalan. Surga dan neraka seakan-akan lagi nyonyokol, lagi nyonyosa. Nyawa kuat bayar dapat apa-apanya. Padahal yakin ataupun tidak, disadari ataupun tidak ada, jelas kehidupan kita nanti berakhir dengan dua tempat. Kalau bukan untuk surga, untuk neraka, menyegar untuk neraka, takut untuk surga. Maka pantas setiap bayi-bayi yang terlahir kita pertanyakan, untuk apa dia lahir? Untuk mengisi surga atau untuk membunuh neraka? Karena Allah hanya dua tempat itu saja yang tersedia, surga dan neraka. Menyanyi-nyanyi dan aneka macam alamat, macam-macam identitas. Ada orang yang beralamat di Jakarta, ada orang yang beridentitas di Amerika, ada orang yang ber-KTP di Algori. Tapi urut dua sebagai alamat, dua macam sebagai KTP. Kalau bukan KTP surga, KTP neraka, menyakan penduduk neraka, takut penduduk surga. Hana tempat nilai urut. Silahkan pilih mana Anda suka, surga atau neraka. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Makanya lu pilih berapa? Pilih surga atau neraka? Satu ke surga mandumlah. Dadung semayang dan puasa dan berpihana. Katanya nagalak ke surga kalah dupa-dupa. Padahal kalau suka surga, ciri-cirinya orang berlomba-lomba dengan amalan. Tapi dalam kenyataan kita lihat kita sekarang berlomba-lomba untuk ekonomi. Hanya berkarat-karat pun takut. Benar apa tidak? Menyembah ekonomi, nah saja cara ulang. Untuk cepat kaya, nah saja cara pergi. Jaga orang tanah supermarket, petapur dua, macam situ usaha, buka proyek. Karena ini diurut. Lalu gemekan warung, gemekan kopi pak warung, ika warung tersedia lomrah, gemekan ruko-ruko, malah tersedia pulsa-pulsa. Tidak yang liau urut hidupku warung kopi kok bukan pulsa, dijauh karena ini diurut. Pedagang-pedagang ikan, mungkin perahu keliling rata desa, rata
beliau neraka gugur iwan neraka kamah neraka lain tersedia cabai bawang putih malah tersedia beliau jadinya beliau haji kumpul bukan bahkan pabrik beliau yang naiknya beliau untuk urusan dunia masalah ekonomi nah saya beliau bahkan masalah ibadat anak istilah baju ada mudi selesai sholat berzikir tangan Nabi Udru lihat menikir dulu paling gerak jarau mau doa tangan Nabi Udru di samping bila diwajibkan sholat yang fardu ada tambahan sholat rawatib tangan Nabi Udru di samping nak puasa bulan Ramadan puasa wajib nak puasa bulan-bulan sunat urang-urang sunat kekenai Nabi Udru tapi kenapa hanya masalah dunia saja yang diudru ibadat hanya sila baju ini ciri orang tidak suka masuk surga mana yang baru kamu doi kalah di surga anak rati mau ini perleh yang mau surga sebenarnya tidak susah cara masuk surga sangat gampang punya awal yang pernah ada dengar cara ada masuk surga sangat susah malamnya akan memberi jalan dan masuk surga cara pintas oke ada buku ni lo belum acara yang baru lo bukan acara yang baru karena yakin ada yang baru jadi surga ada pertama lagi ada pertama mau kemudian ilmu lebih kurang 16 tu tinggal dalam country tinggal kalau tuan dulu dan kalau dokumen cara pintas masuk surga ban-bannya kalau dunia resep baru berupaya sangat mudah masuk surga kebuka kawan tapi hanya buka berapa pan ibadah malu bukan bukan katakan lupa buka lima betul letak anak mulain paling kurang nak jalan dan masuk surga itu cara masuk surga rupanya cuma satu apa itu? tapi juga berapa kau asalkan tamang laka macam yang pindah tamu surga karena kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga kalau sudah ke surga pasti tidak ke neraka cuma untuk berkamu neraka yang susah dalam kitab Qawaninul Fiqhiyah di sana dijelaskan ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan kita masuk ke neraka akan dijelaskan satu persatu dan juga masalah maulid pertama lima betul sebab sabuk mendengar sebabnya Pak Derawan insyaAllah neraka dan membayar pertama penyebab masuk neraka karena tidak takwanya apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang olehnya itulah takwa biu lagi biu gudam lagi gudam biu lagi gudam gudam lagi biu Tuhan ada takwa kita biasanya kan begitu disuruh sholat kayak dilarang untuk buka aurat kayak disuruh ini gak tahu larangan tidak takwa nyuruhnya ke urung tuhawan hana dukuala kenal dukun hana dukuala nyak hana dukuala kan berarti hana dukutapu karena lah bahasa Arab artinya tidak atau jangan berarti urung hana dukuala hana tidak hana jangan bapak ini ciri orang tidak bertakwa tidak tahu larangan satu penyebab masuk ke neraka
Yang kedua, penyebab orang bisa masuk ke neraka karena berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil, Ustaz, mendosa untuk mati dan neraka. Apalagi ada hadis kursi yang menyatakan ditanya hang dipilih imam dosa raya atau dosa umur, karena kita tidak tahu dengan dosa mana nanti kita dimasukkan ke neraka. Boleh jadi murka Allah di dosa kecil, boleh jadi di dosa besar. Tapi kalau buat orang cara akan memurahkan dosa raya, karena dosa besar susah keampunannya dan susah taubatnya. Dosa kecil mudah keampunannya, mudah taubatnya. Apalagi ada hadis Nabi yang menyatakan dengan kita berwudu bersamaan dengan berguguran air di anggota wudu, bersamaan dengan itu berguguranlah dosa-dosa kecil. Begitu masuk satu Ramadan, kembali kita diampuni oleh Allah dosa kecil. Malam Lailatul Qadar kita diampuni dosa kecil. Mengumpul raya satu Syawal kembali kita diampuni olehnya juga dosa kecil. Adapun dosa raya yang biu-biu ini tidak gampang-gampang diampuni kapan saja, kecuali tahu. Cuman masalahnya sekarang banyak orang yang menganggap dosa besar kecil. Dengan bukti begitu sering kita melakukan dosa besar, kita tidak sadar itu adalah dosa besar. Di antaranya dari beberapa meninggalkan sholat, itu termasuk dosa besar. Cuman karena payah upanya milik, karena kaya beberapa. Yang kedua termasuk dosa besar, namun dalam anggapan kita itu adalah kecil. Wanita-wanita yang durhaka dengan suaminya, yang sering bahkan dalam hadis menyakiti suami dengan sepatah kata tanpa alasan yang hak dalam agama, amalan si istri terhapus seluruhnya. Yang durhaka, yang tinggal dekat dulu lah, ini mendukung. Kita yang leorina bukan mau ragam untuk berdekat kamu ini anak aku samalan karena lang hadis. Oh menyemungan anak di tagai agama. Inilah tanda adilnya agama. Bukankah kami laki-laki dibebani dengan tanggung jawab yang besar? Wadah geleng kawin, kami laki-laki dibebani untuk membayar mahar. Padahal kawin sama-sama boleh. Salah. Kurang berliang kawin, urinang pi berliang kawin, tapi jilangnya kamu tahu. Kala ini Pak kamu agak. Kemudian setelah kami laki-laki, kami para suami menanggung maharnya, selanjutnya juga kami tanggung belanjanya, kami tanggung nafkahnya. Lihat tanggung nafkah, tanggung jilamnya, tanggung dong dosa-dosa doang. Terkadang kamu agam lengah, hanya kamu perlu panjangnya kekurangan, anak kamu perlu, anak kamu di pelajaran panjang salah. Catatan amalan kamu sama mendosa doang. Kamu tanggung jilamnya, tanggung nafkah, selanjutnya tanggung dosa. Karena raya beban yang dipikul besar, kewajiban yang ditanggung, maka yang wajib berbakti kepada suaminya. Maka andai kata dia durhaka, sangat besar dosanya. Tapi kain gimana keluar teman? Kamu mau ragam juga lagi awak bilang kain muka sih biasa, karena muka itu kan terkop hanya sengaja, tapi juga muka terkop pepek. Maka sebagai istri
dialog terdosa raya yang agak ubud li para orang ina atau li para orang agam lemah aurat yang lemah aurat dianggap dosa ubud. Bahkan beramenan bukti ilmu tiap pulau apa jalan rasid tu tugas ilmu apa jalan ya gunung ya gunung oh lu kalian apa jalan urinya bebas ayah bahkan dianggap dosa kecil karena itu ilmu kedua bagede bagios takwai luar malah sampu berhubung kamu rosekur posisi murah ada semurah hadiah jatah ikan lele uragam lagi apalagi rumah yang lalu lalang uragam yang kemurin kau syukur uro lagi nyantai kalian tumen kita nyawa singkir kita nyawa uragam andai kata kita anggap terbuka aurat itu dosa kecil namun karena seringnya lama-lama jadi besar sikit-sikit lama-lama kan jadi bukit padahal kain berbuat bodoh dehak uliawina kabar dosa ngedehak hukum raga dan buah-buah kanya ini urina buka ule kesuai ilbah urina uragan untuk belum mampu sama dosanya berarti uliawina betul hukum kemana maksudnya sentuh dosa kayaknya tujuan pegang tak usah besar penyebab masuk ke neraka karena ini penyebab masuk neraka berikutnya apa? Penyebab selanjutnya orang bisa masuk ke neraka mati belum sempat taubat belum demi taubat kau akhiran dari nyanda neraka tapi punya sempat taubat innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan punya sempat taubat Allah ampun punya menanam kubah taubat di barang mati mantap silakan taubat kalau mau mampus taubat orang tekar saja kita silakan dengan catatan saya mengujian kajian mati oleh karena rahasia Allah maka kapan saja kita berdosa tetap kita diiringi dengan taubat tapi taubat ibadah yang diterima oleh Allah taubatan nasuha taubat yang benar-benar taubat jangan taubat seperti taubat sambal atau taubat urung madun tentu taubat urung madun boleh yang ini yang datuk gunung malamnya kira-kira pengalaman madu berbuat apa urung madun taubat begitu melahirkan pertamanya yang mana lu sumpah mati kamu melahirkan dari umur saya kira tahu-tahu sih kok kalah itu hang kau tak tumpah kami udah yang taubat urung madun demikianlah kalau kita berbuat dosa ya Allah ampuni daku ya Allah kamu ulang lo ya Allah rumah lo ya Allah taruh lo nyoto yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis al-mustaghfiruna bil lisan al-musyruna ala dambih al-mustaghfiruna beristighfar dengan lisannya mohon ampun kepada Tuhannya dengan lidahnya namun dia masih berdosa dengan dosa yang sama seperti mengejek Tuhannya maka taubat nasuhalah yang diberi mati belum sempat taubat penyebab masuk neraka belum sempat belum tamulang neraka anak boleh kalau sebab selanjutnya masuk neraka menceng urut wajibnya Tuhan amal kejahatan daripada kebajikannya ngonceng Allah sebabnya urut kali ceng urut birunya tur ngencing dulu kipan mincing urut nak semayang di mangguat daya tidur dengan burung cur lo ada keluhan semayang urut nak semayang lewat dia dua dengan tinggai mata keluhan itu timbangan rusak ceng anak
yang gehan kejahatan penyebab masuk ke neraka pula. Kemudian dalam sebab urang dan mulang neraka urang wahana sawabi syafa'an, terutama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syafaat? Syafaat ditanya baik teratur syafaat. Syafaat adalah pertolongan, bantuan, modalnya ada, tapi ada kekurangan. Amainnya ada bubut, urang yuk tampak na dosa atau dua. Yang kemasa harapkan syafaat. Sama lagi urang naik japa sampai syafaat. Kita punya ban bocor tambal syafaat. Anak paten ya orang tempe di depan dalu manfaat dalu lalu pas tempe ngomong karena modal urang yo sampai yang kemasan Arab siapa yang belum urang bukan itu ngenda buat nulis gitu kan bagi syafaat di Nabi. Jawaban ini belum teh ilmu kalau Nabi kalau teh ada di maulid ka membudaya dia aja malah untuk pun membudaya dan menjadi tradisi bagi masyarakat aja. Hanya mulut kedua, hanya bukan mulut kedua, apa mulut kedua, lalu hanya mulut ada imunan kaji kebesaran kebiasaan bukan mulut raya-raya, tapi yang dalam dunia bukti cinta Nabi. Bahkan kalau bertanya karena buktinya kita lihat yang merayakan maulid Nabi kita, yang merusak sunnah Nabi juga kita. Mulut diukur hana tinggal, semayang hana tinggal. Apa itu bukti cinta Nabi? Karena cinta itu ada rumusnya. Oh kalau ini anak jenuh cinta na rumus. Pilih na cinta ya. Cinta ya. Dirau-ragam kalau ketinauri nawi pakan kawe dukumahai silame liwadi sinam ya jekan kawe na sinam dong silame ada yang rumahnya boleh yang lu diukur anak peko boleh kuimai pulau cinta. Tapi sebaliknya kalau cinta bukan setengah mati tapi hanya setengah hati ya dia kawe na dirauri na udah silame ada yang rumahnya yang duduk nanti Nabi yang kali berawal. Kenapa? Cintanya bukan setengah mati, setengah hati. Kemudian ada banyak bukti bahkan kita nyoi rumah kain pakai dengan suami kain dawa. Kamu belum cinta. Tapi masa pacaran selagi masih cinta-cintaan yang kadang diuru anak SMP anak mana tahu di mama SMP dari tiaga mengaji kayak yang lebih nampang tak bobo hai bobo tanya karena cintanya masih bobo kadang-kadang anak buat tanya kali tahu gitu. Usia rumah tangga mulai lanjut, anak mulai nak dua. Ternyata cinta bisa membangkitkan energi. Kemudian menyertai cinta Nabi itu tandanya pasti tunduk dan patuh kepada Nabi. Menyertai tak pegang cinta ke Nabi tapi diurut dia malam taruh sunnah Nabi. Cuma yang getam lagi guyur, yang giwa lagi getam, yang tanda golong cinta. Kenapa tidak cinta? Barangkali karena belum kenal. Kenapa tidak kenal? Karena tak sayang. Ataupun sebaliknya, bukan hanya cinta karena tak sayang. Bukan hanya sayang kan tak kenal. Di badan cinta ada sayang hanya, di badan sayang ada duri hanya. Maka supaya kita tunduk kepada Nabi, langkah pertama kenali dulu. Lihat duri, sayang. Kada orang sayang,
timbul rasa cinta. Gak ada cinta, pasti tunduk dan patuh kepadanya. Maka sebagai tema maulid pada malamnya akan lumpur padon untuk lumpuri Nabi supaya timbul rasa sayang dengan sayang, mengangkat cinta dengan cinta supaya patuh pada Nabi. Yang malamnya aku akan lumpuri Nabi padon secara lahir dan batin. Anak tengok ya. Oh, lu kalau turi Nabi. Nan Muhammad ayah Abdullah abinah ibu lahir nang Mekah. Yang namanya berusaha itu. Tapi kiban di Nabi, kiban mulia Nabi, kiban model Nabi, kiban warna Nabi, kiban punyung Nabi, kiban jarwa Nabi, kiban kaki Nabi. Namun sebelum itu simak dulu pesan-pesan berikut ini. Dan pesan lu perlu sampaikan bahwa lu berduri bahwa ini akhlak Nabi. Karena akhlak Nabi Allah sendiri memuji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Muhammad sebagai akhlak yang sangat mulia. Mana dengar ya? Allah sendiri pujian Nabi karena Nabi orang yang akhlak yang luar biasa. Malah orang India dikenaikan tu yang lagu-lagu dibaik tu, menaikkan, mencikir tu, baru tu. Muhammad dilgalahon itu baru Muhammad. Nabi Abu Tidak. Dalung baru ke mana pun kan. Supaya aku makna lah 2 kali jago. Adli mana? Muhammad Rasul janjungan Muhammad Rasul pilihan Muhammad Rasul janjungan Muhammad Rasul pilihan akhlak budi yang mulia jadikan tauladan dan mari kita teladani akhlak Nabi. Pertama, Nabi itu jujur. Nabi hanya tak boleh. Tanya di bawah semalam di belah kau tulis. SMS tulis, telepon tulis, tanya lingun. Patingnya uji melaku. Padahal bapak dia memilih. Kenapa bohong? Udah itu dong. Pedagang juga banyak yang bohong. Tapi tak semua, cuma satu-satu. Tapi ini dapat apa? Nak cinta mau beli. Banyak pedagang yang jual aspal. Tahu aspal? Asli tapi palsu. Barang boleh jumlah orang berizah. Yang baru mengalau untuk lumida bermana Australia. Pilih yang umur, berkuat lagi itu pak. Kali bermana berpuk. Kodi kamu agam yang bermana Australia. Yang kebiasaan pak kamu ini mana urut ni. Hebat mengaji yang musulah, hebat musulah Eropa kalau plastik gulung-gulung yang mau dia kemirapan ni. Hebat musulah di Jepang, bola pingpong kita lupa itu dia mana kampung. Tapi musulah di Aceh nggak ada tandingannya. Bermana Australia di sekolah jadi bermana kampung. Anak payah pakai mantra, tanpa mesti pakai doa-doa. Bangkai dibuka membuli terang. Bohong. Nabi tak bohong, padahal Nabi buat pedagang. Modalnya Nabi adalah jujur, tapi dengan kejujuran beliau sukses dalam berdagang. Wadilkan Sayyidatina Khadijah. Hadirul hadirat makhluk yang berbahagia. Yang teladan yang pertama. Yang kedua, teladan Pak Nabi. Nabi adalah seorang pemimpin yang sangat lembut dengan umatnya. Malah Rasul sebagai suami yang lembut di tengah-tengah keluarganya.
Kau lagi tanya ulang kuah luang. Makanya orang agam dewa rumah di rumah bahan kayaknya kami berimun kayu wawan. Terlalu kasar, kurang pengertian. Mentang-mentang sebagai suami sok jadi raja. Tapi Rasulullah sangat pengertian meskipun beliau seorang nabi sebagai pemimpin dunia. Bila yang lembut dengan keluarganya. Pernah satu malam beliau terlambat pulang. Kebetulan pulang dari masjid. Ngapain di masjid? Ibadah. Karena asik dalam ibadah, pulangnya terlambat. Yang tahu menjium saja kira-kira kok dia malah betul-betul di rumah Aisyah. Assalamualaikum. Aisyah menunduk itu karena malam kalarut tanjung Nabi anak sojo. Ulang loh kali kedua. Assalamualaikum. Aisyah pihak Nabi kedua karena berkata ulang loh tanjung yang ketiga. Assalamualaikum. Anak jibril dengar karena Aisyah lagi pulas dalam tidurnya. Saya bertanjung anak jauh. Rasulullah menunjuk sikap. Belum supan yang nak boleh. Beliau tidurmu. Beli sampai subuh baru jaga. Laku orang nama dia ni. Bio. Kayak tak tahu masih jumpa hubungan dia nya. Sekitar 20 malam, begitu Aisyah budak semayang tahajud, pada kekalan kahana Rasul sampai, baru ketiga. Masya Allah, kemana sudah Rasul? Kok belum pulang? Ya ini kok urung balik. Bukan pinju. Tunjuklah Aisyah pada kekalan Rasulullah kok pada di luar, hanya beralaskan surban yang amat sederhana. Masya Allah, kok hanya tergolong ya Rasul? Ini tadi orang dia tanya, apakah nak bergolong? Punyung lah. Tapi Rasulullah apa jawabannya? Jawaban Rasulullah, Aisyah, salah lu Aisyah. Saya yang salah Aisyah. Saya mohon maaf, kebetulan terlambat pulang dari masjid. Karena langgar maklum berhenti, bila tunggu Aisyah, bila kemah Aisyah salah lu. Nyempal akhlak Nabi. Ditanya tidak dua siji. Dua main di bawah. Tonton di bawah. Tonton di bawah dia malam. Kali Nabi nan berumur kena timbang tahun. Baby. Waduh dah hanya jauh-jauh tadi balik nanti. Tigo. Hadirul hadirat membuat berbahagia. Oh, suami. Kau berarti wanita ditanya diangkat oleh Allah sebagai suami bisa semena-mena dengan keluarga. Hendaklah kita lembut dengan keluarga. Pengertian di dalam rumah tangga sebagaimana tauladan yang ada pada Nabi. Nabi adalah sangat pengertian, maka dikurang roh rumah Nabi. Tapi beliau sempat mengucapkan, baiti jannati, rumahku surgaku. Dikurang roh rumah Nabi. Nabi kalau orang kaya, jawab bisnis sana, tapi semua istrinya merasa dibahagiakan. Malah beliau ucapkan rumahku surgaku. Tidaknya orang-orang mengatakan rumahku nerakaku. Karena Nabi ada di kurang roh rumah lah dia dirau. Kita tu dirau di kurang. Resepnya adalah pengertian dalam rumah tangga. Pada bukan orang dan Nabi, dua. Yang lahir tauladan Pak Nabi. Nabi anak kriit. Tidaknya ada pegang rumah Nabi, tapi kebiasaan kriit. Kriit dengan sawah, kriit dengan Allah, kriit baru sedekah, kriit baru duit dapur. Memang kalau lawan saing Nabi kita tak sanggup. Bukankah beliau Nabi? Bukankah beliau seorang Rasul? Han mampu saing Nabi. Tapi yang penting dia nyoba kriit model dua beli. Ini orang nak kriit. Betul. Panitia Jates lagi sumbangan bejut untuk pembangunan pesantren bukan bejut ini berlari di daun-daun itu anak mau tahu loh. Lagi sumbangan bejut bagai kau tiket awak jadi kira kita awak bejut tiket
kedor kamu juga. Ya, kalau kamu ini aja. Nyokan, kayaknya ini setelah ruangan. Coba di suaranya agak mengembang sedikit. Nah, jangan setelah ruangan. Satu. Halo satu. Satu. Halo satu. Guna satu hindi malam. Satu. Halo satu. Halo satu. Kayak tadi waktu pengajian itu bagus. Satu. Halo satu. Volumenya dikerasin sedikit. Satu. Halo satu. Karena ini beliau. Tujuh. Halo satu. Nếu nhà tham thì là vì nó sẽ lan cảm là cũng tham bộ nhất rồi lao đến như vậy. Nếu nhà đo loài cũng chưa đủ. Satu. Sekarang. Pasnya dikecilin. Satu. Halo satu. Jangan dia. Satu. Halo satu. Kakak. Satu. Halo satu. Udah bapak ada satu. Satu. Kemudian tauladan Nabi selanjutnya, Karena itu ribuan. Asyidda'u 'alal kuffar. Beliau tegas dengan orang kafir. Nabi tegas dengan orang kafir. Anak istilah kompromi apalagi dalam agama. Pernah kafir kuri yang merumpok pada Rasulullah Muhammad. Nyai danyo sampai karu sampai pakai dibacarai danyo supaya akur roh kiamat dunia sampai dunia berdampingan hana pakai hana dawa. Dibacarai danyo tak kerja sama dalam agama. Tiga ada cuma Tuhan kata, ya cuma Tuhan tiba. Apa jawaban Nabi? La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lo hanya umatku yang kah semah, ikah hana semah atau semah, tak beda semah. Lakum dinukum waliyah. Agama kah jodohkah? Agama lo. Kah ikah, Lo. kah lagi akah. Lo lagi lo. Demikian tegasnya Nabi. Tanya orang itu mana lagi tegas. Ada kami hana saja kita nyoba tapi ketahuilah karena kita tidak tegas budaya kafe uranyo kado bagiannya karena hana tegas budaya kafe kayak nama dalam rumah tanyo karena hana tegas budaya kafe uranyo kana bagiannya lugu dengan panjang kafe kayak so dia dengan anu tanyo kenapa Karena tidak tegas. ada nabi kun hanggang oke tak boleh tanyo ada boleh kaku kafe tanyo lagi tanyo tapi sekarang kita sudah kembali kafe tanyo lagi ini tidak tegas. Nah yang itu kerja kafenya. Dua kafenya. Tanyo hana pedele dengan agama rot, hana pedele dengan cara rot, hana pedele dengan pakaian rot. Sehingga ada lima bisu Iu kata kafe. bagi yang muslim. Iu kafe. Tapi lebih rumpuka zaman maju, zaman modern, anak ikut maju ketinggalan masa, kolot. Berganti kalau makna modern. Kayu tapi salah makna modernisasi dan westernisasi. Nah, buka-buka kanya itu. Modernisasi
Ino dadang di kapal apa dengan su ke Dewa Amerika modern. Dia tanam lampi yang berbulut-bulut melalui kapal selam modern. Mutangkan itu ikut awan je pesawat terbang modern. Itulah modernisasi. Tapi untuk luar lagi luar kau, untuk banyak lagi banyak kau. Itu bukan modernisasi, tapi westernisasi. West artinya barat, westernisasi artinya kebarat-baratan. Yang habis lu beginiku, cabai-cabai urang timur tetap gaya awak barat. Di awak barat antum tetap gaya awak timur. Awak timur rata-rata hitam. Dicek kuning, nyahi awak barat. Di awak barat kuning, antum tetap hijau hijau. Tanah sabi itu hiji di antum hijaunya. Itu modern. Yang tak salah makna modern. Ada wal hadiran. Yang urang-urang modern dia semua. Urang-urang modern dia yang silap. Mungkin karena mereka urip di zaman yang kuno, di zaman yang silap, lagi ron-kun-kun, di balkon. Zaman sakniki, zaman tiang edan, sinten sing boten edan, orang keduman. Tanah dari Mali. Jamun kuno, so yang anak turut kemajuan jamun akan ketinggalan masa. Nyampe ketinggalan masa, dia ditanya sudah jamun. Karena jamun kapungo, kupungo lah dodo. Berapa turun kuno? Nah ini, agam ini. Ini mau ragam, lainnya, ini mau rina, jauh agam. Ini mangan adi. Bahulanya bau rina, bau ragam, dikret pertanyaan. Yang menjawaban pertanyaannya dikret akan betul atau kumujir. Siap? Biasalah urung dakwah. Soal jika kita ditanyai orang, seorang meurina sulu ragam daripada uragam tukro urangina. Kata dume ya mah, uragam tukro. Pagkawan golong bungo. Tiro ke uragam wawat pajalan menerok, pada rumpung pajaro, urumu atau langsung rumah sakit jiwa. Kata, bungo. Jadi kalau ada uragam tukro, pasti bungo, pasti. Tapi yang itu juga kamu akan berkonan sokul bungo. Padahal bungo ya. Tentunya kalau uragam memang sengaja didesain, dirancang untuk kami wanita. Ajan pun. Yang muda kalau lama TV, awak belanja, awak iri, awak Perancis, yang wanitanya saja pakai lo. Pajan baru esok lo. Ya aku mau. Kau awak pakai lo. Tanya kuasa. Urang-urang kafe, villa. Tanya bawa. Kok ikut-ikutan gila? Lantas kita anggap itu modern. Akai kada bego kita nyuka modern. Nyanyi pula. Akai lagi bego kita maju. Lagi contoh, soalnya bagi lebih jauh yang maju beritu normal. Tidak primo. Tapi hari ini dia sudah tenar. Lagi naik daun, pokok. Karena itu orang joget, lagi joget kok. Itu orang lagu, lagi lagu kok. Akai lagi kok, yang hebat. Tolong dirodunya yang menenggola yang boning yang Ronaldinho. Di Indonesia, nah dirodu dia mirip-mirip ngejitonan Ronaldinho. Boning dengan Ronaldinho. Gara-gara Ronaldinho
anak buat karena Nabi anak sakit. Akhir pun doktor jotah belum nikah berapa jauh. Raja Mesir bertanya, kok pulang? Saya menghadiahkan kamu untuk Nabi sebagai dokter pribadi. Masa raja-raja punya dokter pribadi Nabi? Tidak mungkin. Tapi saya sudah menyerahkan kamu sebagai hadiah untuk Nabi, kok pulang? Dijawab oleh dokternya, buku uminya drop tapi kebanyakan. Ditanya lagi rahasia Raja Mesir, apa rahasianya sih? Kok Nabi sehat-sehat selalu? Kok nggak pernah sakit? Ibu pun jauh rahasia. Kayaknya ibu tahu apa kok kalau buka itu. Coba rahasia Nabi boleh dibongkar oleh siapa saja. Ali wal hadirat nomor 2 yang berbahagia. Apa resepnya Nabi kok sehat? Rupanya pola makan dan minumnya yang sangat sehat. Minum Nabi sambil duduk, nggak pernah sambil berdiri, kecuali hanya sekali. Waktu Nabi dia mendang-dang, nyampi ke belima bagi janyong punya dasarian bahwa cara lebihnya anagot bakamian untuk dalam agama. Lain banyak kedua. Apa hikmahnya minum sambil duduk? Ban-bannya kamu edan ke internet, malah kayak kirim Pak Habib lalu SMS dengan pesan tertulis. Orang yang minum sambil berdiri akan beresiko penyakit ginjal. Kalau saya baru jumpa Nabi, diri biar betul-betul kau ikut gangguan. Sehat apa tidak? Sehat. Cara minumnya, cara makannya, cara kemajuan Nabi, bio segolong draw, biji dia dua baru kena draw. Tiga ulang, berhenti sebelum kenyang. Walaupun minum satu tubuh air, beliau belum kenyang. Nabi baru hilang draw, antam draw. Kita golong tapi punya golong draw. Oh, tak aman ia tak baunya muka lagi urut sepuluh tahun. Maka macam lu punya di karumati asamura darah mame, iya mame, mungkin ukulakan kau punya baru mame. Kenapa penyakit yang diundang oleh pola makan yang tidak sehat? Nabi sangat sehat, maka tubuh berjauh, cara makan teratur. Kemudian Nabi tapak kaki Nabi, yang mulai rayu buat dulu. Tapak kaki Nabi depan, hotel bisa tanuk tanam timbak tanuk. Kau lagi pisang goreng lah, kita nyol lagi pisang goreng. Kadung naruh pisang goreng menjadi kaki, udah coki dan mana. Kemudian dipanggil jarwan Nabi. Panggil jarwan Nabi agak tuban. Jarwan biru tinju panjang. Lagi jarwan lu lah. Nanti cabut panggil. Kalau jarwan lu budak mah. Yang tubai panggil jarwan Nabi dia mengandung satu arti dan falsafah. Ternyata orang yang telapak tangannya tebal biasanya kaya. Dan tidak boleh diperlukan betul-betul. Loh, Nabi kok kaya? Padahal Nabi dalam sejarah kan miskin. Ya, Nabi miskin harta. Tapi beliau kaya tuh Nabi. Ada lain yang kaya selain Nabi. Masa istrinya 9, istri sudah ada. Jok anak, ulang anak aja, uble kita ini. Tapi kok bahagia, hutang tak punya. Urau melaksanakan tugas, menyampaikan dakwah, menyampaikan agama, malam ibadah, tengut malam. Kita yuk proyek 17 hutang 20 kaya. Istimewa loh Nabi, kasih harta Nabi sudah bikin rumah pribadi. Ibu-ibu sudah bikin rumah pribadi. Kalau umroh, kalau umroh, yang kada pegawai di dunia menurut mongkok, dengan mati nenyo itu kok. Kadang susah baca harta kami dapat belanja lohana ini wajah lain. Asal penting berupa belanja, berupa rumah ukuran ratusan juta, malah terkadang miliaran.
tormo tumakin raya iyo rumo tumakin muhaya tormo betul rumo biraya ipi mungkin berganti kau yang beraya ini sofanya mesti mewah mesti ada hiasannya bupek mewah lah bupek di guna hiasan mewah lu bangga cekepnya berada untuknya guru haji ini kalau ini dia rumah yang jutaan pabide kamu dipek hiasan juga jutaan lu tak selok kan kau dukung begitu pan bilo lagi orang dalam pun bukan jari umir jutaan dan kamu langkama perhiasan jutaan kadang puluhan ranjang 30 juta spring bed 40 juta lemari bapak-bapak baju 20 juta pikir balur toilet pun toilet 20 juta jumlah Bandung total kadang-kadang ratusan atau miliaran juta. Dari segi manusia beliau begitu, tetapi dari segi Nabi beliau adalah insan kamil, manusia yang tiada tandingan sebagai utusan Tuhan, Nabi yang terakhir yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Mudah-mudahan tayo yang bukan maulid, bukan sekedar maulid mentang, tapi mampu merubah kehidupan. Bawaan yang tayo apa saja lahir kadang letak agak bro, letak tipu-tipu batin yang anda butuhi dengan umur yang tersisanya. Mari tayo perbaiki pelan-pelan. Karena kalau mati dalam keadaan akhlak buruk, hana jaminan selamat. Karena pernah Hiraurinang dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang tetanggaku, dia sangat rajin ibadahnya, tahajudnya luar biasa, puasa bukan sekedar puasa wajib, malah sunat Senin Kamis, malah sumayang rawatib dan duha, banyak bersedekah, haji dan umrah malah telah berulang kalinya. Tapi gonyan baju tagai kurung ngan tetangga gahanagon akai ge bro babah ge kre-kre cewek dan lain sebagainya. Jawab oleh Nabi wadanyan hiya min ahlin nar, dia itu penghuni neraka. Na tahajud, na puasa, na semayang, rajin sedekah, na umrah, na jauh haji, akai sagai bro isi neraka. Apalagi tanya akai bro semayang dan puasa hana agama jauh masjid hana jawa nyaho dengan lu. Mudah-mudahan tanya je guru yang bertaubat dengan sesegera mungkin, meskipun hana waktu, hana kata untuk bisa kita katakan terlambat, karena selagi masih diberi kesempatan, bukan kita habiskan untuk berfoya-foya, tapi perbaiki diri dengan sesegera mungkin dalam hal beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Kamulai ibnu awai inu tatupi awai dino tagrah jarawa segolong tagrah kaki mari kita berdoa. Ada punya haji-haji kenang doa nyoka dia bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikan ya Allah kehadiran kamu malam ini sebagai kehadiran bukti cinta kepada Rasul. Berikan ya Allah cinta kamu terwujud dalam amal-amal kamu. Dengan sesegera mungkin kamu mampu bertaubat, mampu memperbaiki segenap kekurangan-kekurangan. Dengan sisa-sisa umur yang hendak harapan untuk trip, Nabi Allah mampu kamu tebus segenap dosa-dosa. Walaupun dosa kamu raya, tapi kamu yakin kasih sayang doa lebih raya. Walaupun salah-salah kamu dengan salah yang besar, tapi pintu taubat drone kamu yakin terbuka dengan besar. Ya Allah, berikan keampunan kepada kedua ibu bapa. Ursi kamu sebagai pahlawan dalam hidup kamu dari sejak bayi. Malah ursi kamu pernah si kurang belun segolam kamu lahir hidupnya. Ampun ya Allah urangnya. Negasih ya Allah dan balah jasa kepada urangnya. Ursi hantam pernah dengun di hubud kamu. Ursi hantam pernah terobak semaju huyuk bapah kamu. Ursi hantam pernah nyaman bak berayur kamu. Ursi yang senantiasa lelah bak gembira rezeki ke kamu. Sementara ursi kamu di antaranya na yang handali ya Allah. Maka ursi kamu yang handalinya Nabi
berdosa ya Allah, longgarkan kuburan mereka, jadikan sebagai taman di antara taman-taman surga, biar dijadikan sebagai sebuah liang di antara liang-liang neraka. Ada pun urisi kamu yang mendaudib Nabi ya Allah, urisi kamu yang rahmat dan hidayah, Nabi inayah untuk berbuat baik sepanjang masa, mati dengan husnul khatimah dan bersama sing dalam surga. Nabi ampun muslimin muslimat kamu, Nabi ampun mukminin mukminat kamu, Nabi ya Allah kesabaran, Nabi ya Allah bagi kamu mampu untuk tawakal, mampu kamu rida dengan keputusan-keputusan yang kalian tulis sejak azalinya. Bila ada masalah, lapangkan dada kamu ya Allah. Bila ada kesulitan, bukakan ya Allah pintu keluarnya. Berikan ya Allah setiap kesabaran sebagai sebuah tanda kamu sedang beribadah. Berikan ya Allah setiap petaka kemampuan kamu untuk menahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih kurang dongeng pun masih tengah siploh, nyawa kasih tengah 12 kurang siploh 30 minit kurang 2 jam. Semoga dicelah-celah kim lamun ruang syair yang tuan Mbak na faedah na manfaat, terutama ulun pribadi juga bagi sidang jamaah sekalian. Lebih kurang hana malku penyampaian silap bilap haba hana dimangkat dalam bertutur bahasa, maklum karena tuan hanya manusia biasa. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu